Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Apakah sudah siap untuk beribadah? Mari kita menyambut kasih Tuhan dengan kita menyanyikan bersama-sama Selamat Pagi Tuhan. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah memberkati hari kami. Saat ini kami akan bersama-sama memuji Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Apakah adik-adik bersuka cita hari ini? Ya, kita harus bersuka cita karena kita akan memuji nama Tuhan. Yuk, mari kita bersama-sama menyanyikan "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Nyanyikan lagi, "Oh sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa kita berharap? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Kita nyanyikan lagi sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa kita berharap, adik-adik? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku.
bam bam. Adik-adik yang terkasih, sekarang tiba bagi kita untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu Ku Buka Alkitab, dan menjadikan firman Tuhan ada di dalam hati kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik, tahu nggak siapa yang akan membawakan renungan untuk saat ini? Kita panggil aja yuk, siapa yang akan membawakan renungan untuk saat ini? Kita panggil sama-sama Miss Put. 1, 2, 3. Miss Put. Sekali lagi. 1, 2, 3. Miss Put. Terima kasih buat Kak Hizky dan guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Dan halo, shalom adik-adik semua. Wah, pagi hari ini Kak Putri itu senang banget karena walaupun kita berjauhan, kita bisa beribadah bersama-sama. Wah, keren. Oke, boleh dong sebelum kita mulai kasih senyum dulu yang manis buat Kak Putri. Wah, kalau udah senyum semua seperti ini, sudah siap berarti kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mau mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Semua ambil sikap doa dan kita ikuti Kak Putri berdoa ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Saat ini kami membuka hati kami bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur hingga kami dapat melihat firman-Mu berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, siap. Oke, pagi hari ini Kak Putri mau bercerita tentang orang pribadi Allah, Allah Roh Kudus. Nah, kita mau lihat sama-sama di Alkitab, apa sih yang dibilang mengenai Allah Roh Kudus? Kita mau baca bersama-sama, adik-adik boleh buka atau nanti akan muncul di samping sini. Di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dahulu yang kita akan baca. Semuanya sudah siap? Boleh baca bersama-sama Kak Putri dengan mengikuti yang ada di layar ini ya. Oke? Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, Roh Allah, Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang dikatakan akan menyertai kita. Walaupun dunia tidak bisa lihat, tapi kita akan mengenal Dia. Oke, sebelum kita lanjut, adik-adik boleh menyaksikan
sebuah cerita tentang dua sahabat yang bernama Hana dan Rida. Hana dan Rida adalah sahabat. Mereka bermain bersama, melakukan kegiatan dan petualangan bersama-sama. Dan mereka juga saling mendukung untuk mencapai prestasi. Wah, luar biasa. Tapi pada suatu hari, apa yang terjadi adik-adik? Mereka berantem. Sampai mereka mengatakan hal-hal yang saling menyakiti. Nah, kira-kira adik-adik, kalau kita berantem dengan teman kita saling mengatakan sesuatu yang keluar dari kemarahan kita. Kadang-kadang juga bisa kita lakukan sama orang tua, mungkin sama guru kita, sama orang-orang di sekitar kita. Kira-kira apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal itu ya? Yuk, kita mau buka sama-sama lagi dalam Yohanes masih tadi ya. Kita akan mau lihat ke pasal di atasnya, yang di tadi Yohanes 14, sekarang di Yohanes 13 ayat yang ke-35. Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru sama murid-muridnya. Ia berkata begini, dari ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Tadi juga di pasal 14 ayat 15, Tuhan Yesus bilang gini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Tapi adik-adik mungkin berkata, "Tapi Kak Put, aku males banget gitu sama dia sekarang, udah bikin marah, bikin kecewa gitu ya." Mungkin ada yang kecil, dia udah lakukan hal yang bikin aku marah Kak Putri gitu ya. Lalu sebenarnya ketika kita marah, kita berantem, kita kecewa, apa yang terjadi sama hidup kita ya adik-adik? Apakah kita menjadi semakin jagoan karena ada orang yang kita bisa marahin, karena kita tidak bicara lagi sama mereka, aku menang gitu? Apakah itu yang sebenarnya kita rasakan? Atau ada sesuatu yang lain sebenarnya yang kita rasakan? Yuk kita melihat apa yang terjadi sama Hana dan Rida, yang sebenarnya mewakili apa yang kita rasakan adik-adik. Nah, dari video ini kita lihat adik-adik, ternyata ketika kita marah, kita kecewa, kita berantem, dan kita tidak mau mengasihi, ternyata apa yang terjadi sama kita justru menjadi sedih. Kita nggak bahagia. Kok bisa begitu ya? Yuk kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan sekali lagi di Yakobus 1 ayat yang ke-25. Adik-adik bisa lihat teksnya di sini. Kak Putri akan baca dari Alkitabnya Kak Putri ya. "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Wah, ternyata Tuhan Yesus itu baik sama kita. Kenapa Tuhan Yesus rindu kita melakukan perintahnya adik-adik? Karena ketika kita melakukan perintahnya, kita akan hidup berbahagia. Gak kayak Hana sama Rida tadi, mereka sedih gitu ya. Tetapi ketika kita menaati firman Tuhan, kita akan berbahagia. So mungkin kita bilang, tapi beneran nih Kak Put, suka susah gitu ya. Kak Putri juga ngalamin hal yang sama. Tapi kita juga punya penolong yang sama, yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong bagi kita. Penolong bagi kita untuk dapat mentaati firman Tuhan. Karena kita akan buka kembali di Yohanes yang tadi pasal 14 ya, dia akan baca sama-sama ya, ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Wah, luar biasa ya. Tadi kita baca, selain Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, sehingga kita tidak sendirian, tapi Tuhan Yesus juga berkata dia adalah Roh yang membawa kepada kita penghiburan, karena dia akan mengingatkan kita. Jadi pada saat kita merasa kesulitan, kita bisa berdoa sama Allah Roh Kudus, "Allah Roh Kudus,
aku tidak mampu, tapi aku mau mempercayai kalau di dalam Engkau ada kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Karena aku tahu maksud Tuhan itu baik. Ketika aku melakukan perintah-Mu, ketika aku melakukan perintah Tuhan Yesus, maka aku akan berbahagia. Betul sekali adik-adik. Jadi ketaatan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan ketika kita merasa sulit untuk taat, betul sekali, Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan menjadi penolong dan penghibur, menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menerima perintah yang baru tadi. Bahwa kita akan berbeda karena kita akan bereaksi di dalam kasih. Wah, luar biasa ya Tuhan. Dia baik sekali sama kita semua. Oke, kita akan lihat nih sekarang adik-adik di dalam tayangannya apa yang terjadi sama Hana dan Rida ketika mereka akhirnya bertemu kembali. Yuk kita melihat. Wah, ternyata Hana datang ke tempat Rida, adik-adik. Dan mereka kemudian berbaikan. Dan apa yang terjadi setelah mereka berbaikan? Woo! Yes, sekarang mereka bisa bermain bersama lagi, bertualang bersama-sama lagi, tertawa bersama-sama lagi, dan melakukan hal yang luar biasa bersama-sama lagi. Nah, lihat kan adik-adik, ketika kita taat pada firman Tuhan, ketika kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, walaupun kadang-kadang itu sulit, tetapi kita tahu yang pertama Roh Kudus akan menolong kita, dan kita tahu tujuannya adalah agar kita berbahagia. Tuhan rindu kita hidup di dalam dunia yang mungkin semakin sulit, tetapi kita hidup dalam kebahagiaan di dalam Dia. Amin. Wah, luar biasa sekali Tuhan. Nah, hari ini di dalam kerinduan kita bersama untuk taat kepada Tuhan Yesus dan perintahnya, di dalam pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus yang ada bersama-sama kita selalu, kita akan bersama-sama menutup firman Tuhan hari ini. Tapi hari ini kita akan ada ayat hafalannya nih. Ayat hafalannya ada di Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Terus sekali adik-adik dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Oke, karena kita hidup oleh Roh, maka kita juga bisa dipimpin oleh Roh. Wah, ayat hafalannya bagus sekali. Yuk kita mau sama-sama hafalin Galatia 5 ayat 25. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Oke, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sip. Coba adik-adik. Wah, sip, luar biasa. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat baik. Kak Putri berdoa kita menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Nya. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah yang menyertai kita dan akan menolong kita. Dan saat kita taat pada firman-Nya, kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi, selamat berbahagia, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih atas firman pada saat ini. Ajarilah kami untuk mau taat akan firman Tuhan. Pimpinlah kami dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin.
Adik-adik yang terkasih, kita udah bersama-sama belajar firman Tuhan untuk kita bisa taat sama perintah Tuhan melalui firman Tuhan. Yuk mari kita bersama-sama berjanji sama Tuhan kalau kita mau taat pada perintah Tuhan. T-A-A-T, taat. Adik-adik, kita sudah selesai. Marilah kita bersama-sama mentaati firman Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Sampai jumpa. Halo adik-adik manis, apa kabar? Yuk kita mengisi hari kita dengan melakukan kebaikan dengan berbagi dengan orang lain. Bisa berbagi makanan, bisa berbagi mainan, atau berbagi apapun dengan orang di sekitarmu. Nah, setelah itu, ceritakan kepada mama atau papamu apa yang kau rasakan saat kamu berbagi. Dan minta tolong mama papa untuk meneruskan cerita itu ke nomor WA tersebut di slide. Nah, ceritamu boleh loh disertai dengan foto saat kamu berbagi. Ceritanya ditunggu sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Juni ya. Oke, selamat berbagi. Tuhan memberkati.